warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya. Untuk pertemuan kita hari ini di pertemuan yang kelima. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Nah, di sini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Sudah selesai? Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah berdoa. Mudah-mudahan kita untuk hari ini diberi kesehatan semuanya. Semangat, tetap semangat ya, semangat. Sebelum kita ke materi, ini terlebih dahulu Ibu akan mengecek keadaan kelas 11 IPS 4. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak masuk hari ini. Aisyah masuk, Danang masuk, Galih Indrawan masuk. Tidak Ibu absen semuanya ya, tapi ada yang tidak masuk di sini ya. Yang tidak masuk siapa? Susi. Susi nggak masuk ya? Oh, Aditya yang nggak masuk ya? Ya. Untuk hari ini ada 2 siswa yang tidak masuk, Susi sama Aditya. Susi kenapa ya? Susi sakit. Oh, sakit. Ya, kita sebelum kita lanjut ke materi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Anak-anak ada yang mau tanya? Mungkin secara umum pembelajaran kita minggu kemarin, ada yang mau tanya nggak? Kalau tidak ada yang tanya, Ibu yang mau tanya sekarang dengan materi minggu kemarin yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Yuk, siapa yang masih ingat? Di situ minggu kemarin materinya mengenai akar demokrasi di Indonesia dan perkembangan pada masa kini. Ada yang tahu di situ arti demokrasi apa? Oh iya, bagus Arya. Arti demokrasi itu adalah, siapa lagi yang bisa? Oh iya, Diana. Oh, bagus ya. Nah, di situ masih ada yang ingat perkembangan demokrasi di Indonesia? Masih ada yang ingat? Oh iya, di situ Atta. Wah, bagus Atta, mengingat kembali di situ perkembangan demokrasi di Indonesia. Di situ ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi era Orde Baru, ada demokrasi era reformasi. Iya, bagus. 100 untuk Atta. Ya. Sudah? Kalau tidak ada yang tanya lagi, kita akan lanjutkan materi kita saat ini. Sebelum kita ke materi, Ibu akan memberitahu kegiatan kita hari ini. Nanti Ibu akan memberikan modul, ya. Memberikan modul, silakan kalian baca. Setelah terbaca dari modul itu, nanti Ibu akan berikan 1 LK, ya, lembar kerja siswa. Dari LK itu nanti silakan secara individu kalian bisa mengerjakan LK yang Ibu bagikan, ya, dari LK itu. Nah, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan, yang belum paham? Setelah kita baca modul, terus mengerjakan LK, ya. Ada yang tanya? Oh iya, langsung dikumpul LK-nya ya, langsung dikumpul. Karena LK itu nanti Ibu hanya memberikan dari kegiatan siswa itu, di LK itu hanya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu bisa langsung dikumpulkan karena cuma sedikit. Nah, di kegiatan yang berikutnya sebelum kita ke materi itu bisa Ibu berikan terlebih dahulu tujuan dari materi kita saat ini. Materi yang akan kita bahas adalah pendekatan dan strategi persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional. Ya, dari persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional itu ada tujuannya. Ya, tujuan dari pembelajaran kita saat ini, materi kita saat ini itu kita dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang
strategi pergerakan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua itu kita bisa menyusun, mencari informasi yang belum paham mengenai persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, dari situ bisa kalian ingat kembali materi yang kemarin. Dari demokrasi liberal, dari demokrasi terpimpin, dari demokrasi era Orde Baru, dari demokrasi era reformasi, itu kalian bisa melihat sebelumnya di situ ada organisasi apa yang ada di Indonesia. Nah, dari situ Ibu tidak akan membahas secara terperinci, nanti hanya akan Ibu sampaikan peta konsep mengenai materi persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional. Nah, di dalam peta konsep nanti akan Ibu jabarkan satu-satu, tapi tidak Ibu jelaskan karena itu sudah tercantum di modul, ya. Itu nanti silahkan kalian bisa untuk membaca modul secara rinci, ya. Nah, ini akan Ibu sampaikan selain peta konsep, selain modul yang Ibu berikan, nanti silakan kalian bisa browsing untuk melihat tokoh-tokoh dari pergerakan nasional itu, dari organisasi-organisasi itu siapa saja, nanti bisa kalian lihat di Google, ya, atau di media yang lainnya. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Akan Ibu sampaikan peta konsep pembelajaran mengenai persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional. Yang pertama ada bentuk strategi pergerakan nasional. Ya, satu ada bentuk strategi pergerakan nasional. Nah, bentuk strategi pergerakan nasional ini ada dua. Ya, di dalam peta konsep itu ada dua. Strategi pergerakan nasional radikal non kooperatif. Ya. Strategi yang non kooperatif ini artinya, ya, organisasi itu tidak mau bekerja sama dengan pihak penjajah. Yang kedua ada strategi pergerakan nasional moderat kooperatif. Nah, strategi ini ada organisasi yang mau bekerja sama dengan pihak penjajah. Ini namanya kooperatif. Ya, nanti bisa kita lihat satu persatu. Terus yang berikutnya, persamaan dan perbedaan yang kedua, di situ ada persamaan strategi pergerakan nasional. Ya, di dalam persamaan dan strategi pergerakan nasional itu ada 4. Yang pertama, persamaan tujuan. Yang kedua, menggunakan organisasi modern. Yang ketiga, perjuangan secara nasional. Yang keempat, dipimpin tokoh agama terpelajar dan masyarakat. Nah, ini persamaan yang kedua. Terus yang berikutnya, dari persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional yang berikutnya, di situ ada perbedaan strategi pergerakan nasional. Ingat, ya, di peta konsep, di konsep itu ada perbedaan strategi pergerakan nasional, itu ada 3. Yang pertama, perbedaan sikap terhadap Belanda. Yang kedua, perbedaan bentuk kerjasama dengan Belanda. Yang ketiga, perbedaan bentuk strategi pencapaian tujuan. Nah, ada 3 di situ tadi, ada 3 perbedaan dan perkembangannya. Bisa kita lihat, Ibu hanya ngasih satu contohnya, ya, satu contoh organisasi yang ada di Indonesia. Itu yang pertama apa? Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Dari organisasi Budi Utomo itu yang dipimpin oleh Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo. Dari Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo itu adalah seorang pelopor dari organisasi BU. Ya. Nah, dari situ dia berjuang untuk bangsa Indonesia. Berjuang untuk bangsa Indonesia untuk apa di situ? Yang diperjuangkan apa? Indonesia sangat terbelakang sekali dengan pendidikan. Makanya di situ ada pada masa BU itu ada mahasiswa yang bernama Sutomo. Sutomo itu adalah seorang pelajar Stovia, ya. Nah,
Nah, ini salah satu contohnya, itu ada organisasi BO ya untuk pendidikan. Yang pertama adalah Stovia. Stovia itu adalah sekolah kedokteran. Ya. Tidak semua anak, tidak semua orang bisa masuk di Stovia. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk di Stovia. Nah, dari sini bisa kita lihat organisasi BO itu untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Dia mau atau tidak bekerja sama dengan pihak penjajah, masuk non kooperatif atau kooperatif. Ya, ini nanti silahkan kalian lihat, kalian pelajari di modul. Mau nggak dia bekerja sama dengan pihak penjajah? Nah, untuk yang berikutnya, organisasi yang berikutnya, di situ masih banyak lagi. Ada IP, Indi Separti. Indi Separti itu nanti masuk enggak di situ, termasuk kooperatif atau non kooperatif? Ya, terus mungkin itu konsep yang Ibu sampaikan. Ya, konsep yang Ibu sampaikan itu silahkan nanti kalian pelajari lebih lanjut di modul. Ya, setelah membaca modul itu silahkan nanti kalau yang belum paham tanya sama Ibu. Setelah itu silahkan kerjakan LK-nya, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa itu silahkan ditulis nama kelas ya. Nah, itu tolong ditulis yang rapi. Mungkin itu ya penyampaian Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Sudah jelas semua? Sudah paham semua? Nggak ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, untuk materi Ibu cukupkan dulu ya. Nanti bisa tanya ya, yang belum paham bisa tanyakan lagi kepada Ibu. Setelah itu baru kita lanjut ke materi berikutnya ya. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.